Selamat berjumpa Bapak Ibu Saudara-saudari para pengikut setia Sampan. Kembali saya Pater Domi Kevi SPD menyapa Anda sekalian dimanapun saat ini Anda berada. Semoga kita semua diberkati Tuhan. Pelayanan bersumber pada hukum disempurnakan oleh Roh. Saudara-saudari terkasih, setelah sekian tahun hidup sebagai seorang imam atau biarawan-biarawati, merasakan ada sesuatu yang di luar jangkauan saya sebagai manusia. Kok bisa? Kok mampu saya menjalani ini sampai sekian tahun? Saya tidak mau kemudian membenarkan judul renungan hari ini, tetapi itulah suatu hal yang menjadi pergumulan dalam refleksi saya bahwa sulit dimengerti, sulit dipahami. Tetapi keyakinan saya bahwa apapun yang dijalani oleh para pekerja Tuhan, kalau bukan Roh yang menggerakkan, mati tidak ada apa-apanya. Saudara-saudari terkasih, saya merefleksikan sabda Tuhan hari ini dalam konteks ini sesuai dengan bacaan pertama dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus yang mengatakan bahwa pelayanan yang bersumber pada loh-loh batu itu membawa kepada kematian, sedangkan pelayanan yang bersumber dari Roh itulah yang membawa kepada kehidupan. Walaupun demikian, Paulus tidak menyangkal bahwa hukum yang tertulis, hukum Taurat yang tertulis dalam loh-loh batu itu pun diberikan disertai dengan kemuliaan Tuhan. Maka boleh dikatakan bahwa pelayanan kita juga bersumber dari hukum gereja atau juga kitab suci, tetapi akan disempurnakan oleh Roh itu sendiri. Dalam bacaan Injil, Yesus menegaskan kebenaran ini. Yesus mengatakan bahwa kalian menyangka aku datang untuk menghapus hukum Taurat. Yesus katakan tidak. Saya datang bukan untuk menghapus hukum Taurat. Bahkan satu titik pun dari hukum Taurat itu tidak akan pernah dihapus. Dan barang siapa yang menghapus hukum atau meniadakan hukum Taurat, sebenarnya ia sedang berada di bawah hukuman. Yesus katakan, aku datang untuk menggenapinya. Saudara-saudari terkasih, inilah yang dimaksudkan dengan pelayanan itu harus digenapi oleh Roh. Hukum menulis tentang kebiasaan-kebiasaan manusia yang mungkin kadang-kadang bisa salah dimengerti. Tetapi jika pelayanan kita itu membiarkan Roh Allah berkarya di atasnya, maka kita akan tahu apa yang harus kita lakukan. Kita akan mau memikul apa yang seharusnya sulit untuk dipikul, dan kita akan mau menjalani apa yang sebenarnya berat untuk dijalani. Tadi saya katakan, sekian tahun menjadi pastor, saya merasakan bahwa ini suatu hal yang sulit, tetapi saya mampu menjalani. Saudara-saudari terkasih, Roh itu turut berkarya di dalam setiap pekerjaan baik yang kita lakukan di atas dunia ini. Pelayanan dalam bentuk apapun harus terbuka pada Roh Kudus yang mengarahkan kita pada nilai-nilai luhur yang dikehendaki Allah. Jika tidak, hidup kita akan dipermainkan oleh aturan dan hukum yang kadang-kadang bisa begitu membebani kehidupan manusia dan menciptakan berbagai macam ketidakadilan di dalam hidup. Maka dalam karya-karya atau pekerjaan-pekerjaan kita, terutama sebagai orang beriman, keterbukaan terhadap karya Roh itu suatu kewajiban atau suatu keharusan.
Oleh karena itu saudara-saudari terkasih, pekerjaan kita memang harus punya dasar, yaitu hukum punya sumber, tetapi bahwa harus terbuka pada karya Roh Kudus yang akan membuat kita mampu menjalani itu sesuai dengan kehendak Allah. Apa yang kita lakukan itu akan benar-benar menjawab kebutuhan-kebutuhan hidup manusia dan juga akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan itu sendiri. Semoga sabda Tuhan menguatkan kita hari ini. Mari kita berdoa mohon berkat. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, terima kasih untuk sabdamu hari ini. Tuntunlah langkah kami dengan terang sabdamu, dan kurniakanlah terang Roh Kudusmu, agar memampukan kami memahami firman-Mu hari ini. Berkatilah kami hari ini, usaha dan pekerjaan keluarga, berikanlah kami kesehatan jiwa raga, ringankanlah mereka yang sedang berbeban berat, dan juga mereka yang sedang menderita sakit. Semoga berkat Tuhan turun untuk kita semua, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.